Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya di sana. Sebelumnya, aku mau minta maaf karena aku baru upload video ini lagi. Insya Allah aku akan rajin lagi buat video agar nemenin waktu luang kalian. Sebelum lanjut video ini, aku mau minta tolong sama kalian untuk subscribe channel aku dan like video ini. Kalau misalnya nggak suka di skip aja ya. Sebelumnya terima kasih. Oke, kita mulai ya. Aku mau bahas tentang 7 gunung tertinggi di Indonesia. Oh iya, hayo, apakah ada salah satu nanti dari 7 gunung ini yang udah kalian taklukin? Kalau misalnya ada, tolong komen di bawah ya. Kalau misalnya sih aku seneng banget gitu, kayak wow gitu, keren. Nah, aku mau bahas ini yang pertama, yaitu Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya ini terletak di Papua. Karena dia termasuk dalam 7 puncak tertinggi di dunia dari 7 benua. Puncak Gunung Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 mdpl. Karena ketinggiannya tersebut, puncak Gunung Jayawijaya diselimuti oleh salju abadi. Tak hanya salju abadi, karena ketinggiannya, puncak Gunung Jayawijaya juga dikenal oleh kalangan para pendaki di dunia karena tingkat kesulitannya dan biaya pendakian yang sangat mahal. Hal ini disebabkan karena sulit aksesnya menuju pendakian dan juga biaya porter yang tidak pasti. Nah, kedua ini aku mau bahas tentang Gunung Kelimutu. Gunung Kelimutu ini terkenal akan 3 danaunya, karena danau ini dapat berubah warna, dan ini jadi daya tarik tuh untuk warga asing. Yang sering berubah warna itu seperti warna merah, putih, hijau toska, biru toska, sama abu-abu, bahkan hitam. Ketiga danau ini masing-masing memiliki nama, yaitu pertama Danau Tiwunula Muri Koingfang telah mengalami perubahan sebanyak 27 kali dan Gunung Tiwu Atapolo mengalami perubahan 46 kali, dan yang ketiga ini namanya Danau Atta Empu telah mengalami perubahan warna sebanyak 17 kali. Menurut para ahli, perubahan warna ini disebabkan oleh kandungan mineral dan aktivitas vulkanik. Karena Gunung Kelimutu ini merupakan gunung Merapi yang masih aktif. Nah, tercatat letusan Gunung Kelimutu ini pernah meletus pada tahun 1830. Ketiga ini adalah aku membahas Gunung Ijen. Nah, Gunung Ijen ini terkenal akan wisata asing karena api warna biru atau blue fire. Karena kenapa? Karena blue fire ini cuma ada di 2 tempat, yaitu 24 di dunia, yaitu di Islandia dan di Ijen ini. Wow, keren banget kan ya? Ada loh di Indonesia. Nah, kalau kita mau lihat nih maksudnya api biru ini atau blue fire ini, kita harus mendaki menuju kawah yang terletak di ketinggian 2443 meter dari permukaan laut, dan tiba di kawah sekitar pukul jam 2 atau jam 3 pagi. Pada saat tersebut, api biru bisa terlihat dengan jelas. Nah, bukan hanya pagi hari aja atau malam hari. Nah, kita juga bisa lihat pas matahari terbit. Nah, matahari terbit ini memantulkan sinar dari atas permukaan air dari danau kawah yang berwarna toska. Wah, keren banget kan ya? Dan yang keempat ini aku mau bahas tentang Gunung Bromo. Nah, mungkin dari kalian udah gak asing lagi sama Gunung Bromo ini.
karena dia sudah terkenal di mata dunia dan tidak lagi diragukan karena terbukti pada tahun 2017 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Gunung Bromo hampir mencapai 23.000 pengunjung. Wow, keren banget kan ya? Nah, meski merupakan gunung berapi yang masih aktif, namun Gunung Bromo ini termasuk 3 gunung dunia terbaik. Wow, karena dapat didaki tanpa bantuan porter. Tak hanya pemandangan sunrise dan sunsetnya yang memukau atau bagus, lautan pasir seluas 10 km persegi yang terhampar di kawasan Gunung Bromo ini memang salah satu yang membuat Gunung Bromo ini sulit dilupakan. Kelima adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini yang begitu megah dan indah memang sudah tidak asing lagi di mata para pendaki, termasuk para pendaki mancanegara. Salah satunya yang membuat Gunung Rinjani tampak begitu indah dan megah adalah karena keberadaan Danau Sagara Anak yang terletak di atas Gunung Rinjani. Indahnya Danau Sagara Anak ini terletak semakin lengkap dengan keberadaan Gunung Batu Sari di tengahnya. Tak hanya itu, bicara soal indahnya dan megahnya Gunung Rinjani, memang memiliki segalanya. Gunung Rinjani ini memiliki Goa Salakit, Goa Susu, dan Goa Payung Mas, yang dimana disebut-sebut hanya ada di Gunung Rinjani. Tak hanya itu, di Gunung Rinjani menemukan kurang lebih 20 air terjun dan padang savana Sembalun Lawang. Kepopulerannya di mancanegara pun tak perlu diragukan lagi, karena Gunung Rinjani ini telah mendapatkan beberapa kali penghargaan internasional. Selain itu juga, Gunung Rinjani menjadi gunung dengan tata kelola terbaik di Asia Tenggara. Nah, keenam ini yaitu Gunung Kerinci. Gunung Kerinci ini merupakan gunung berapi yang masih aktif tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 mdpl ini masih begitu asri dan alami. Bahkan di puncak gunung ini kita akan disuguhkan oleh pemandangan kawah dengan air berwarna kekuningan yang sungguh mempesona. Sedangkan di utara terdapat danau cantik dan jernih seakan-akan belum pernah terjamah oleh manusia, yakni yang bernama Danau Bento. Tak hanya keindahan alamnya saja menjadi magnet bagi wisatawan asing, namun keberadaan flora dan fauna yang begitu kaya dan unik juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti asing. Sebut saja seperti bunga Rafflesia arnoldi, suweng raksasa, tapir, kuskus, dan monyet ekor panjang, hingga keberadaan manusia pendek hingga saat ini menjadi misteri tentang keberadaannya. Terakhir ini yaitu Gunung Semeru. Mungkin dari kalian udah gak asing lagi, karena Gunung Semeru ini gunung indah yang menjadi favorit para pendaki, baik lokal maupun mancanegara. Ini memang selalu menjadi gunung yang wajib didaki, karena Gunung Semeru ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, yakni dengan ketinggian 3.676 mdpl. Banyak para pendaki pemula yang memulai kecintaannya dalam mendaki ketika mengunjungi gunung yang terkenal akan keindahan Danau Ranu Kumbolonya. Namun biasanya memang perjalanan para pendaki yang belum berpengalaman hanya dapat berakhir di danau ini, karena jalur pendakian selanjutnya hingga ke puncak Mahameru bukanlah jalur yang mudah. Tak hanya medannya yang sulit, merupakan pasir dan batu-batu yang mudah longsor, perjalanan menuju puncak
tertinggi di Pulau Jawa ini juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu tingkat kemiringan medan yang begitu curam, suhu yang sangat dingin, dan juga tantangan gas beracun. Bahkan terdapat peraturan bahwa pendakian harus sudah turun dari puncak sebelum pukul 9 pagi, karena dikhawatirkan ada perubahan arah angin yang akan membawa gas beracun dari kawah aktif mengarah ke arah jalur pendakian. Nah, aku mau ucapin terima kasih sama kalian yang sudah meluangkan waktu buat nonton video aku, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku buat aku semakin seneng bikin video dan giat, dan like video ini. Sebelumnya aku makasih banget. Kalau misalnya ada kata-kataku yang salah, aku minta maaf, dan jangan lupa untuk komen di bawah. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.